Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi mengenai pengendalian internal, khususnya di PT Gudang Garam. Sebelumnya, anggota kelompok kami ada Dea Ulfasari dengan NIM belakang 028, lalu saya sendiri Nurul Fahmi Amrullah dengan NIM belakang 111. Untuk subbabnya yang pertama ada definisi pengendalian internal, lalu ada resiko inheren, resiko dikendalikan, dan resiko residual, lalu ada penerapan sistem internal, lalu yang terakhir ada contoh pengendalian internal. Oke, baik untuk materi pertama yaitu adanya pengendalian internal. Nah, pengendalian internal yaitu seperti yang dikemukakan oleh Horgren tahun 2009 dalam Dwi dan kawan-kawan, rujuk pada rencana organisasi dan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk melindungi aset perusahaan, mendorong kepatuhan karyawan terhadap kebijakan perusahaan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan keakuratan dan keandalan catatan akuntansi, kemudian mencakup kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk melindungi aset perusahaan dari penyalahgunaan, serta memastikan informasi akuntansi yang akurat dan memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kebijakan manajemen dan seluruh karyawan. Slide-nya. Kemudian selanjutnya yaitu adanya tujuan pengendalian internal. Terdapat tiga, yaitu yang pertama menjaga kekayaan internal, kedua mengecek ketelitian dan kendala data akuntansi, kemudian yang terakhir adanya mendorong efisiensi. Next slide. Kemudian selanjutnya ada komponen pengendalian internal, yaitu yang pertama adanya lingkungan pengendalian. Nah, untuk lingkungan pengendalian sendiri itu merupakan atau menciptakan suasana sedemikian rupa agar orang melakukan kegiatannya dan menjalankan tanggung jawab pengendaliannya. Dan lingkungan pengendalian merupakan landasan yang atasnya sistem pengendalian internal dibangun dan dijadikan untuk mencapai tujuan strategis, berjalannya usaha secara efektif dan efisiensi, mengamankan aset, dan menghasilkan pelaporan keuangan yang dapat diandalkan untuk pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Kemudian yang kedua adanya penilaian risiko. Untuk penilaian risiko sendiri merupakan proses yang dinamis dan berulang-ulang untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang berdampak terhadap tercapainya tujuan. Kemudian yang ketiga adanya kegiatan pengendalian. Untuk kegiatan pengendalian sendiri merupakan tindakan yang diambil direksi dan dewan komisaris dan pihak-pihak lain untuk menangani risiko dan meningkatkan potensi tercapainya tujuan dan sasaran perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu informasi dan komunikasi, yaitu merupakan atau informasi bermutu tinggi harus dikomunikasikan secara tepat. Informasi bermutu lahir dari tiga sifat, yaitu relevan, akurat, dan tepat waktu. Kemudian yang terakhir yaitu adanya kegiatan pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan pengendalian internal berjalan efektif. Next slide. Oke, selanjutnya prinsip pengendalian internal. Dalam prinsip pengendalian internal ada beberapa komponen. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Ini mencakup budaya, nilai-nilai etika, dan kesadaran risiko yang ada dalam suatu perusahaan. Hal ini menciptakan landasan untuk pengendalian internal yang efektif. Lalu yang kedua ada penilaian risiko, yang memungkinkan perusahaan untuk
mengidentifikasi titik-titik lemah di dalam proses bisnis mereka, sehingga mereka dapat mengembangkan strategi pengendalian yang tepat. Lalu yang ketiga ada kegiatan pengendalian. Ini adalah tingkatan konkret yang diambil oleh pihak manajemen dan staf untuk mengurangi resiko dan memastikan pencapaian tujuan dari perusahaan tersebut. Lalu yang keempat ada informasi dan komunikasi. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat memahami peran mereka dalam pengendalian internal dan memiliki akses terhadap informasi yang diperlukan. Lalu yang kelima ada kegiatan pemantauan yang melibatkan evaluasi berkala, audit internal, dan pelaporan hasil kepada pihak yang berwenang. Materi selanjutnya yaitu resiko inherent, resiko dikendalikan, dan resiko residual. Di dalam pengendalian internal, semua resiko tadi yang disebutkan adalah resiko yang dihadapi perusahaan dalam pencapaian tujuan organisasi. Resiko inherent merupakan faktor resiko dalam keadaan murni, belum dikendalikan, dan sering disebut resiko kotor, dengan asumsi belum adanya pengendalian internal. Sedangkan resiko dikendalikan berarti resiko inherent yang sudah ditekan atau dikurangi manajemen melalui kegiatan sehari-hari atau kegiatan manajemen. Lalu resiko residual yaitu resiko sering disebut juga resiko bersih atau yang akhir. Lalu penerapan sistem pengendalian internal. Proses penerapan manajemen risiko yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang andal. Terselenggaranya sistem pengendalian internal ini menjadi tanggung jawab seluruh satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung serta satuan kerja audit internal. Hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal adalah melaksanakan sistem pengendalian internal secara efektif dalam penerapan manajemen risiko usaha dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu implementasi pengendalian internal di PT Gudang Garam. Yang pertama itu kebijakan dan prosedur perusahaan. Tentunya PT Gudang Garam memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang mengatur berbagai aspek operasionalnya mulai dari proses produksi, pemasaran, keuangan, hingga sumber daya manusia. Lalu pemisahan tugas. Adanya pemisahan tugas ini antara fungsi-fungsi kunci seperti pembelian, persediaan, penerimaan kas, dan akuntansi. Sehingga tidak ada orang yang memiliki kontrol penuh atas suatu proses atau transaksi tertentu. Berikutnya pengawasan manajerial. Manajemen PT Gudang Garam secara teratur melakukan pengawasan terhadap kinerja operasional perusahaan untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana. Lalu ada audit internal. PT Gudang Garam memiliki tim audit internal yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal, mengidentifikasi risiko-risiko potensial yang memberikan rekomendasi perbaikan. Lalu pengendalian terhadap aset. Terhadap pengendalian yang ketat terhadap aset perusahaan, baik itu aset fisik maupun aset keuangan, untuk mencegah penyalahgunaan atau pencurian. Lalu ada evaluasi resiko. PT Gudang Garam melakukan evaluasi resiko secara teratur untuk mengidentifikasi potensi resiko-resiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan bisnis mereka dan mengembangkan strategi pengendalian untuk mengurangi resiko-resiko tersebut. Lalu pelatihan dan pengembangan karyawan. PT Gudang Garam memiliki program pelatihan dan pengembangan karyawan untuk memastikan bahwa semua karyawan memahami peran serta tanggung jawab mereka, serta memahami pentingnya pengendalian internal. Lalu yang terakhir ada komunikasi dan etika bisnis.
PT Gudang Garam mendorong komunikasi terbuka dan mempromosikan etika bisnis yang tinggi di antara karyawan dan pihak terkait lainnya sebagai bagian dari pengendalian internal mereka. Keseluruhan pengendalian internal adalah bagian integral dari operasi sehari-hari PT Gudang Garam untuk memastikan keberlangsungan bisnis yang sehat, efisien, dan kepatuhan terhadap peraturan. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.